Halo Sobat Stigmas, berjumpa kembali bersama saya Gita Nyeni tentunya di program Binspi Bincang Inspiratif. Seperti biasa di Binspi kita akan kedatangan bintang tamu spesial dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Undiksa teman-teman semuanya. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah Dr. Iputu Gede Parma. Selamat siang Bapak. Selamat siang, senang berjumpa. Senang berjumpa juga Pak. Kemudian ada Ibu Leputu Triani Aryastina Dewi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Soalnya udah diundang ke sini. Iya, harus luar biasa ya Bu ya benar-benar. Pak ya. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk kami wawancara hari ini. Dan kali ini kita akan bahas suatu topik yang menarik dan cukup relevan juga dengan anak-anak di kalangan SMK ya di Sekolah Vokasi, yaitu tentang hospitality dan juga dunia pariwisata. Nah, berbicara tentang hospitality, sebenarnya pengertian hospitality secara umum itu gimana sih? Mungkin dari Miss Tri terlebih dahulu. Oke, ketika kita berbicara tentang hospitality industry atau dunia hospitality, ini kita bukan ngomong tentang hospital atau rumah sakit ya, tapi kita ngomongin tentang pelayanannya. Nah, jadi maksudnya di sini hospitality industry secara garis besarnya adalah industri yang menangani di bidang keramah tamahan. Ya, karena kalau dicari secara arti hospitalize itu adalah keramah tamahan. Jadi ini adalah industri khusus yang mana kita akan melayani tamu dengan keramah tamahan yang kita miliki. Itu sih secara garis besar dunia hospitality itu seperti apa. Oke, berarti tentang keramah tamahan ya, bagaimana caranya si tuan rumah itu menyambut tamu dengan hangat dan penuh senyum ya Bu tentu. ya. Oke, itu kalau dari Miss Tri. Kalau dari Pak Parma? Oke, baik, saya menambahkan tadi sudah tepat yang disampaikan Mistri ya, bahwa hospitality adalah industri keramah tamahan. Nah, saya tambahkan keramah tamahan ini konteks industrinya itu kan beragam ya. Jadi kaitannya adalah industri jasa ya, atau service, pelayanan ya. Nah, pelayanannya ini ada istilahnya dalam konteks teorinya tangible dan intangible. Iya. Jadi ada produknya itu yang kelihatan, yang bisa dirasakan ya. Ada yang produknya itu dibeli bisa dibawa pulang ya. Nah, ini termasuk yang dirasakan, dinikmati ya, ada sensasi, ada kepuasan, ada kenikmatan ketika kita mendapatkannya. Dan salah satunya yang utama dan memang berkembang saat ini adalah industri pariwisata. Nah, jadi industri pariwisata itu adalah part dari hospitality industry. Selain ada beberapa subsektor ya, dari industri ekonomi kreatif. Nah, itu juga masuk dalam hospitality. Nah, industri kreatif ini kan memang cukup berkembang sekarang ini ya, jadi bagian integral juga bersama-sama tumbuhnya dengan industri pariwisata. Contoh seni pertunjukan, lalu musik, video seperti adik-adik ini luar biasa ya, Binspi SMA SMKN 1 Mas Ubud ya. Semangat SMKN 1 Mas Ubud ya. Semangat. Nah, ini kan industri video juga, digital ya, percetakan, tari ya, pertunjukan ya, fotografi, itu masuk di ekonomi kreatif yang mana juga part dari hospitality industry. Berarti hospitality ini lebih ke bagaimana pelayanan di jasa ya terutamanya. Dan selain di bidang pariwisata juga ternyata ada di industri kreatif seperti tari tadi, kemudian video-video kreatif seperti ini dan masih banyak lagi ya. Betul. Selain itu terkait dengan, karena kita kan membahas tentang hospitality dan juga tentang pariwisata, jadi bagaimana sih hubungan antara hospitality dan juga untuk membangun pariwisata yang cemerlang dan terus dikenal oleh bahkan masyarakat luar negeri. Mungkin dari Pak Parma sendiri terlebih dahulu. Atau dulu. Jadi membangun hospitality ini memang kalau dapat dikatakan yang akan ingin bergelut di dunia pariwisata memang harus memiliki basic dasar hospitality ya, dasar keramah tamahan. Itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ya, yaitu pertama dalam konteks sebagai nantinya pekerja di industri pelayanan, karena ini saya juga memberikan pesan dulu di awal, jangan ada kata gengsi untuk bekerja di hospitality industry.
Jangan ada ragu, jangan ada malu ya untuk bekerja di dunia industri pariwisata. Oh, dikatakan industri pariwisata itu menjadi pelayan. Semua pekerjaan itu adalah melayani, betul nggak? Yang bekerja di bank ya itu kan sama juga, yang tamatan akuntansi, manajemen kan sama juga melayani nasabah. Menjadi pegawai PNS di Pemkab, di masing-masing dinas, polisi, TNI itu pelayanan semua ya. Jadi kita dalam konteks bekerja, kalau bekerja ya itu adalah pasti pelayanan ya. Lain kalau owner ya, kalau owner kan tinggal ongkang-ongkang aja nunggu laporan keuntungan gitu ya. Nah, dari industri hospitality ini harus bisa dibangun pertama adalah grooming. Individu-individu pekerjanya. Grooming itu adalah bagaimana penampilan diri yang maksi ya. Seperti yang menginterview ini kan maksi ya. Nah, sudah persiapan termasuk adik-adik yang ada di sini. Jadi tampil maksimal hospital itu dari rambut, wajah, tubuh, ya kuku, pakaian ya. Dan tadi saya baru juga diskus dengan Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, termasuk misalnya yang untuk adik-adik di perhotelan, name tag, pen, and note ya, it's part of grooming ya. Nah, lalu juga berikutnya attitude, nah kalau penting karena sikap perilaku ya, dan termasuk juga bagaimana sikap senyum sapa salam itu adalah bagian penting integral juga dari attitude ya. Bagaimana bersikap ramah, bagaimana helpful, menolong, bagaimana bertanggung jawab, turut menjaga kebersihan bukan hanya diri tapi juga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, itu part of attitude ya. Nah, lalu berikutnya knowledge, skill dan experience. Nah, itu beberapa hal yang harus dimiliki ketika ingin masuk ke pariwisata. Jadi bekerja di industri pariwisata pasti sangat menjanjikan ya, karena dari sisi income ya, pendapatan, dari sisi pengalaman nantinya, dari sisi kepuasan, kebahagiaan kerja itu. Kita bekerja di hospitality pariwisata itu kan ya, nanti misteri yang lama pengalaman di hotel bisa menjelaskan kan, suasana nyaman, indah ya, bersih ya, segala sesuatunya itu sangat beautiful gitu ya. Nah, itu memberikan kebahagiaan bagi yang bekerja di sana. Iya. Oke, berarti memang poin utama dari setiap pekerjaan juga ya, itu adalah grooming, karena tidak dipungkiri juga setiap orang termasuk klien kemudian pimpinan pasti melihat dari penampilan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan kemudian attitude, dan ini juga menjadi salah satu hal penting ya, dimana dengan attitude bagaimana cara kita melayani klien, bagaimana cara kita bersikap sesama rekan kerja, kemudian skill, experience dan juga knowledge itu mengikuti ya. Oke, itu dari Pak Parma. Nah, kalau dari Misteri, seperti apa? Oke, thank you. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang menyebabkan adanya keterkaitan antara hospitality industry dan juga pariwisata. Yang mungkin semuanya sudah hampir mengetahui ya, saya katakan semuanya, karena pariwisata di Bali itu dapat dikatakan unggul. Nah, apa sih yang menyebabkan keunggulan itu? Keramah-tamahan yang dimiliki secara tipikal orang-orang Bali dan juga orang Indonesia. Keramah-tamahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Nah, itu datang dari diri kita sendiri. Let's say kita misalnya sedang handle tamu di dunia pariwisata, mungkin kalian akan menjadi seorang guide atau pekerja hotel, tapi kita membiarkan tamu check-in begitu saja, tanpa menyapa, tanpa memberikan salam. Tamu akan merasa bahwa tidak feel belong, istilahnya, tidak merasa dimiliki. Dia akan merasa bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa di sini. Karena untuk fasilitas sendiri itu sebenarnya ada jauh yang lebih bagus daripada kita. Ya, let's say misalnya kalian bekerja di sebuah hotel, hotel kalian mungkin biasa saja. Ada hotel lain yang jauh fasilitasnya lebih baik. Tapi yang membuat kita unggul itu adalah keramah-tamahan, termasuk di sektor pariwisata. Ya, mungkin bisa jadi kita menjadi seorang guide yang biasa saja. Kita tidak yang semuanya serba mewah, kemudian kita tidak mengantar tamu ke tempat-tempat mewah, tapi kita mengantarkan tamu itu dengan willingness, bahwa kita tuh menganggap bahwa tamu itu feel belong, seperti yang saya katakan tadi, dengan kita keramah-tamahan yang kita miliki. Jadi benar-benar senyum, sapa, salam itu memang harus ditanamkan untuk anak-anak hospitality, dan bukan hanya untuk orang-orang yang berada di sektor pariwisata saja. Karena kita melihat ternyata nih, hospitality industry itu sebenarnya udah masuk ke segala lini, iya. Karena segala bentuk pelayanan itu membutuhkan hospitality, keramah-tamahan. Let's say nih, ada anak-anak multimedia, anak-anak bengkel.
kemudian anak-anak TI. Ketika kita bekerja di sebuah industri, hospitality ini juga perlu. Kan bisa jadi kita ketika handle customer kita, tapi kita nggak senyum, kita nggak ada keramah tamahan, kan kecewa kita punya customer kan. Nah oleh sebab itu, kalian juga harus punya hospitality nih. Nah kembali lagi ke pariwisata tadi, apalagi pariwisata ini adalah yang dijual memang keramah tamahan. Selain memang tamu itu mencari tempat-tempat wisata, kemudian contohnya nih kalau di Bali itu ada natural resources, kemudian budaya-budaya Bali, spiritual tourism, and any kind of tourism. Tapi yang paling menjual di sini adalah menjual dalam konteks membuat tamu puas, itu adalah keramah tamahan yang dimiliki oleh orang atau personal yang handle tamunya itu sendiri. Sehingga itulah bikin pariwisata itu going up. Ya, coba dibandingkan misalnya kalau kalian menjadi seorang tamu, kalian berwisata, melakukan perjalanan wisata ke sebuah tempat, kemudian kalian tidak mendapatkan keramah tamahan, kalian pasti akan feel disappointed, kecewa, ya kan ya. Kita nggak akan pernah datang lagi untuk ke sana. Ya. Kalau dari saya itu. Oke, jadi salah satu hal yang membuat pariwisata di Bali itu menarik di mata para tamu adalah bagaimana keramah tamahannya ya. Dan untuk itu bukan hanya sekedar fasilitas mahal saja, tapi tentang bagaimana cara kita melayani tamu dan meninggalkan kesan yang berkesan, kesan yang terus bisa diingat juga oleh para tamu. Oke, selain itu juga bagaimana sih sebenarnya cara membangun hospitality yang baik nih, terutama dalam bidang pariwisata? Mungkin kita mulai dari Misteri terlebih dahulu. Oke, membangun pariwisata yang baik. Nah, konteks baik itu sebenarnya itu memang perlu latihan. Termasuk adik-adik nih yang ada di SMK, kan ada jurusan perhotelan, ada jurusan pariwisata yang memang di bidang itu harus dibentuk. Seperti yang dikatakan oleh Pak Parma tadi, attitude memang kita miliki sendiri, tapi itu perlu diasah. Knowledge itu perlu dipelajari, skills juga perlu dipelajari. Sehingga untuk mencapai kata baik ini semuanya butuh pembelajaran, semuanya butuh proses, ya. Karena tidak bisa instan begitu saja. Kedip mata kalian langsung pinter, kedip mata kalian udah pinter masak langsung, kedip mata tiba-tiba bisa langsung Om Swastiastu, itu tidak bisa. Butuh pembiasaan dan pasti harus belajar dan belajar lagi. Sehingga SMK ini kan memang disiapkan, kalian perlu waktu 3 tahun untuk belajar. Tidak hanya secara teoritikal, tapi kalian akan terjun ke industri juga. Ya, khusus untuk anak yang di pariwisata dan juga hospitality industry. Tapi untuk anak-anak yang lain juga harus seperti itu sebenarnya. Ya, kita harus mulai belajar karena itu perlu proses. Sekali lagi yang saya bilang harus ada pembiasaan terlebih dahulu. Oke, untuk menjadi hospitality yang baik gitu ya, berarti kita juga harus butuh proses, karena nggak ada yang instan juga, Sobat Stigma semuanya. Untuk mencapai sesuatu kita perlu berproses, dan mungkin dalam proses itu kita bakal menemukan kesulitan-kesulitan, tapi di sini yang dilihat adalah bagaimana caranya kita untuk keluar atau mencari solusi dari kesulitan tersebut. Oke, kalau dari Pak Parma sendiri bagaimana Pak? Ini mohon maaf sambil batuk-batuk dari tadi. Iya. Tapi demi bin speak Cemungut. Oke, saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Misteri ya, tadi sudah bagus sekali penyampaiannya. Jadi kalau pertanyaannya peran hospitality tentu sangat berperan ya. Apakah berperan? Pasti berperan. Sikap dasar ya, aspek-aspek hospitality pasti berperan dalam pembangunan pariwisata ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa unsur-unsur ya, elemen yang harus diperhatikan ya. Selain itu juga secara umum kita dalam konteks belajar hospitality ya, bukan hanya belajar turisme, bukan hanya hard skill, tapi juga soft skill. Karena indikator keberhasilan ya pekerja hospitality atau yang di industri pariwisata itu bukan semata dilihat dari kemampuan akademik, kemampuan intelektualitas ya, itu hard skill. Keterampilan dia dalam bekerja, misalnya di front office bagaimana how to handling guest ya, receptionnya bagaimana, receiving ya, bagaimana registered ya, bagaimana check in check on atau changing room guest, and not only about that gitu ya, tapi juga bagaimana soft skill. Nah soft skill inilah yang memang perlu waktu ya, tadi Misteri sampaikan berproses ya kita untuk mempelajarinya, not instan gitu ya. Ini kalian adik-adik generasi XYZ ya, akan generasi Alpha ini next ini, jadi instan itu memang pasti melekat ya, tapi bukan hanya instan jawabannya ya, itu pasti ada proses ya. Prosesnya apa itu di soft skill itu adalah
juga menjadi poin yang penting ya. Soft skill itu apa? Terkait bagaimana disiplin, loyalitas, kerjasama di sana, gotong royong, teamwork ya. Karena kita selalu dengar teamwork kan. Nah di dalam teamwork ini memang ada super person. Jadi memang istilahnya kalau pernah dengar, kita tidak semata perlu Superman atau Superwoman, tapi yang kita perlu ada super team. Nah di sanalah soft skill itu bekerja ataupun juga berperan. Nah disiplin juga saya sering sampaikan dan diskusi-diskusi kita bahwa dunia hospitality, industri pariwisata itu bisa dikatakan semi militer. Dalam konteks apa? Dalam konteks menjaga kedisiplinan. Adik-adik kan diwajibkan disiplin waktu, harus on time, bahkan in time kan, pasti tahu ya artinya on time dan in time ya. Bila perlu sebelum janji ketemu itu harus hadir ya, jangan overtime pokoknya gitu kan. Itu salah satu contoh disiplin waktu, disiplin kehadiran, disiplin dalam berperilaku, sikap tidak laku. Apalagi kita orang ketimuran ya, ada budaya budi pekerti ya, karakter yang memang harus baik itu selalu jaga. Itu sebenarnya sudah nyambung sekali. Kenapa anak-anak atau orang Bali atau orang Indonesia secara umum berhasil di dunia hospitality ataupun tourism secara umum yang berhenti ya, karena sudah punya basic dasar itu. Tinggal bagaimana kita terus mengasah dan membuatnya menjadi terampil. Dan saya yakin sektor pariwisata ini juga tidak semata pada yang kita tahu perhotelan deh. Ya, tapi juga ada sektor-sektor industri lain di pariwisata yang perlu juga hospitality. Yang tadi perannya juga sangat penting. Contoh, objek daya tarik wisata ya. Kalau kita dalam konteks teorinya itu kan pengembangan objek, ada atraksi, ada accessibility ya, ada amenities, ancillaries dan people ya. Nah, itu kan memerlukan orang-orang atau individu-individu yang cakap dalam hospitality. Di objek-objek wisata, museum ya, ataupun daya tarik lainnya, daya tarik alam termasuk ya, ini perlu person-person yang bisa incas, yang bisa mampu capable untuk bagaimana menonjolkan bahwa di Bali atau di Indonesia ya, kecakapan individu-individu atau operator yang bekerja di dunia pariwisata ini sangat mumpuni. Nah itu peran hospitality sangat penting dan pasti akan terus berlaku terus. Oke, berarti di hospitality ini selain kita memerlukan hard skill, kita juga butuh yang namanya soft skill, seperti tadi manajemen waktu, disiplin, kemudian kepemimpinan, kerjasama tim. Karena yang dilihat di sini kita tidak hanya membutuhkan dari individunya, kita tidak membutuhkan Superman dan Superwoman, tapi juga dilihat dari super timnya, bagaimana kita kerjasama dengan timnya. Betul. Oke, kita sudah berbincang cukup banyak ya terkait dengan hospitality ini, tentang dari bagaimana hubungannya, kemudian bagaimana cara untuk membentuk hospitality ini. Nah, sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin bisa disampaikan ada beberapa kata untuk Sobat Stigma semuanya yang ingin terjun ke dunia hospitality, dari Pak Parma terlebih dahulu. Oke, jadi kembali saya tekankan untuk tetap semangat ya. Industri pariwisata ini adalah industri yang never end. Tidak akan pernah berakhir. Jadi ketika adik-adik memilih industri pariwisata ya, ini tidak salah ya. Karena industri pariwisata ini adalah industri yang akan terus berkembang. Industri pariwisata ini our next business future istilahnya ya. Jadi main bisnisnya Indonesia ke depan adalah ke pariwisata. Contoh saja kemarin Arab Saudi sampai belajar. Arab Saudi bisnisnya apa? Bisnis utamanya kan minyak. Dia sampai belajar. Sekarang kan Timur Tengah ini berkembang. Qatar itu pariwisatanya maju, Arab Saudi maju, semua menuju pariwisata. Jangan jauh-jauh lah, negara tetangga kita ASEAN, adik-adik. Kita nih kompetitornya ya, bukan hanya negara yang kita lihat jauh. Kita nih ada Malaysia, ada Singapura, Thailand, semua tuh, Vietnam ya, dengan luar biasanya mereka atraksi-atraksi alam dan budayanya. Nah, industri pariwisata tidak akan pernah mati. Kemarin dulu sekali mungkin pernah dengar Bom Bali 1, Bom Bali 2, itu kan semua sudah pada gini ya, menganggap akan di end ya. Lalu ada juga yang terakhir ini pandemi COVID-19, anggapannya sudah akan selesai. Jadi industri pariwisata tetap akan jalan. Adik-adik semua harus tetap semangat, yakin, tapi ketika berkecimpung masuk ke industri pariwisata harus juga serius mengikuti pakem-pakem yang ada. Yakin industri pariwisata akan terus berkembang dan maju. Adik-adik kita semua di khususnya SMK N1 Mas Ubud ini
punya kecakapan yang tadi saya bilang, hard skill dan soft skill untuk bisa bagaimana nanti berprestasi ya, berkinerja ya di industri pariwisata. Semangat selalu. Oke, jadi jangan ragu untuk terjun ya di dunia hospitality, karena pariwisata ini nggak akan pernah berakhir. Ini juga tergantung tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan ini. Oke, Mistri, bagaimana Mistri? Oke, ngomongin kata-kata nih. Jadi lagi yang penting kan kalau misalnya kita tuh suka pakai kata-kata mutiara. Iya. Gitu kan ya. Kalau saya bukan kata-kata mutiara, tapi kalimat mutiara gitu ya. Jadi benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Paramo itu benar. Di hospitality industry itu adalah never end. Artinya apa? Kita sudah melalui banyak sekali kejadian-kejadian yang sedikit membuat pariwisata down, tapi itu benar-benar cepat meresapnya. Karena apa? Kebutuhan manusia. Ya, semua manusia butuh liburan. Sehingga mungkin 50 tahun lagi banyak yang dapat tergantikan oleh digitalization, tapi saya rasa hospitality industry itu tidak akan pernah tergantikan. Itu karena apa? Human touch-nya itu loh yang tidak bisa tergantikan oleh robot touch, itu nggak akan pernah bisa. Sehingga untuk kita, adik-adik terutama yang terjun di hospitality industry, jangan pernah lupa your attitude, your knowledge, your skills itu diasah dari sekarang. Sehingga your 3S, senyum, sapa, salam itu harus ditanamkan. Ya, cita-citamu bukan jauh di depan. Iya, cita-citamu nggak jauh tapi di depanmu, jadi itu Iya benar, jadi kita nggak usah jauh-jauh kan gimana, karena pariwisata di Bali itu kan bener-bener yang kayak di depan kita banget gitu loh, apalagi di Ubud kan, jadi sudah menjadi sentra pariwisata. Nggak usah kamu bermimpi jauh-jauh, karena hospitality industry itu nggak akan pernah mati. Iya, cuman kita aja yang nggak nyadar ya, Iya, kita benar sekali. terlalu asik melihat yang jauh sampai Iya, terlalu lupa. asik biasa ya kan Iya. ya. Jadi gajah di depan di jauh sana tuh gajah di depan mata tuh nggak kelihatan ya, Pak. Ya, semut di jauh sana tuh yang kelihatan, itu sudah biasa. Tapi sekarang kita lah yang ubah stigmanya. Ya, cita-citamu di depanmu, nggak usah jauh-jauh. Oke, itu kata-kata mutiara hari ini ya. Cita-citamu ada di depanmu, bukan jauh dari kamu. Iya, quote of the day ya. Editor mungkin bisa itu tambahin nanti. Oke, terima kasih Pak dan Bu sudah bersedia untuk hadir di podcast kami dan sharing juga terkait dengan hospitality, dan semoga ini bisa bermanfaat juga untuk Sobat Stigma semuanya. Untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, kita ada yang namanya seperti jargon. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kita bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, Bapak dan Mistri juga itu bilangnya kompeten, inovatif, dan siap kerja. Oke. Kita mulai ya. Oke. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Saya Gita Nyani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, dan juga follow media sosial SMK Negeri 1 Mas Ubud. Dadah!